Atau langsung Iya, Pak. Belum diawali buka kamera, Pak Hendra. soalnya Ibu Inawati luar biasa. Saya ini materi jadi materi khotbah ya. Seperti Bebas, Pak. biasa, em, saya mohon izin pada teman-teman semua. Ya. Sebenarnya yang saya siapkan itu sebenarnya materi untuk Bible Study jam 7 malam. Saya sekarang akan persingkat materi jam 7 malam untuk Bible Study itu dengan bentuknya seperti khotbah. Mungkin ini seperti khotbah ya. Mohon izin ya kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Kalau memang ada ini tolong langsung dikasih tahu aja. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Saya bikin seperti tanya jawab aja lah ya. Jadi Ya. hari ini pembawa pembicaraan firman Tuhan itu saya bawa dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Em, saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi dari seluruh hukum Taurat dan kita para nabi, rasul segala macam, esensinya adalah ini. Pertama adalah kasih lihat Tuhan, kedua adalah mengasihi manusia seperti kita mengasihi sama kita, mengasihi diri kita sendiri. Nah, kemudian kaitan dengan kasih, bagaimana cara kita mengerti kasih? Bagaimana kalau cara kita mengerti kasih? Nah, ini ya, aduh, sebentar ya. Saya bacain dulu ya, 1 Korintus 2 ayat 16, 2 ayat 6 sampai 16. Bagaimana cara kita memahami kasih pada Tuhan dan kasih pada manusia? Jadi 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 itu bicara kaitan dengan hikmat yang benar. Jadi kita seringkali gitu sebagai manusia gitu ya, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan siapapun juga, kita selalu kalau ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Jawabnya selalu iya. Dan apa kita mengasihi sama kita manusia? Jawabnya juga iya. Tapi pertanyaannya adalah, beneran apa cuma beneran mengasihi atau cuma asal ngomong mengasihi? Jadi kata kuncinya itu diambil dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 supaya kita bisa belajar kasih yang benar itu seperti apa. Jadi saya bacakan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di pasal yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, pasal ke-12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang pasal 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
yang pasal terakhir 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi, waktu kita bicara mengenai bahwa kita mengasihi Tuhan dan manusia, ya, yang pertama kali yang kita harus taruh adalah hikmat yang benar. Hikmat yang benar itu dimulai dengan apa? Ya, yang pertama adalah dimulai dengan percaya pada Tuhan, ya, percaya pada Tuhan. Kemudian eh, kita akan menerima Roh Kudus turun dalam diri kita. Pertama adalah kata kuncinya adalah percaya Tuhan, dan kemudian kita akan menerima Roh Kudus akan turun dalam diri kita seperti yang sudah diperjanjikan oleh Tuhan. Kemudian kaitan dengan 1 Korintus 2 ayat 2 ayat 6 sampai 16 bicaranya adalah Paulus berbicara soal hikmat yang berasal dari Allah. Nah, sekarang yang hikmat ini hanya dapat dipahami oleh orang yang percaya mempelajari Alkitab. Jadi, yang pertama adalah percaya Tuhan, dan kemudian Roh Tuhan akan turun dalam diri kita. Nah, setelah Roh Kudus turun dalam diri kita, ya, kita harus melakukan adalah langkah berikutnya adalah mempelajari Alkitab. Karena kalau kita percaya pada Tuhan, tapi kita akan melakukan itu yang mana, aneh, gitu loh. Jadi itu wajib hukumnya adalah bagi orang yang percaya Tuhan, ya, itu mempelajari Alkitab. Karena di Alkitab itu apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, gitu ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai manusia, itu ada di sana semua. Jadi kalau kita benar mengasihi Tuhan, kata kunci kedua adalah pelajari Alkitab. Oke? Dan kemudian bagi orang yang mencari hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, akan mendapat banyak dengan bantuan Roh Kudus. Tadi yang pertama percaya, kedua Roh Kudus turun dalam diri kita, kemudian kita belajar Alkitab. Waktu kita belajar Alkitab, kita dibantu oleh Roh Kudus untuk mengerti Alkitab yang dimaksud hikmat Allah itu seperti apa. Oke? Terus kemudian banyak hal yang pernah kita lihat, kita dengar, gitu ya, dan kadang timbul di dalam hati kita. Semuanya itu bisa terjawab lewat Roh Tuhan di dalam diri kita, gitu. Kalau mau tahu, kalau jadi ada banyak orang bicara gitu ya, bahwa mau tahu rahasia Tuhan itu nggak bisa dicari. Rahasia Tuhan itu luar biasa. Kita manusia itu nggak ngerti pikirannya Tuhan. Dalam hal ini saya akan bilang nggak begitu. Jawabannya itu adalah tidak begitu. Bagi orang, jadi bagi orang yang ingin tahu ya Tuhan itu yang kita sembah itu seperti apa, berdoalah, mintalah hikmat pada Tuhan, gitu ya. Berdoalah dan minta hikmat pada Tuhan, baru kita mencari rahasia itu seperti apa. Nah, pernah, ini aku kutip dari Lukas 11 ayat 9 sampai 12, ya. Bicaranya adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini kaitan dengan perikopnya bicara kaitan dengan hal berdoa. Jadi yang pertama adalah percaya Tuhan, kemudian Roh Kudus masuk dalam diri kita, kemudian kita mempelajari Alkitab, ya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa, dan kemudian hikmat yang diberikan itu akan diturunkan dengan cara kita mencari. Nah, 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 sebelum kita, waktu kita mencari seperti apa, berdoalah dan minta kita mau cari apa, dan Tuhan bukakan itu buat kita. Jadi kata kuncinya adalah hikmat yang benar. Itu seperti apa? Nah, kemudian ya kaitan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu yang disebut sebagai hukum terutama yang pertama, ya. Nah, karena kita tahu bahwa mengasihi Tuhan itu seperti ya, mengasihi Tuhan itu seperti apa karena kita mempelajari Alkitab dan kita belajar Tuhan yang kita kenal itu dari mana, gitu ya. Dan saya saya sederhanakan adalah dari kemarin itu sudah pernah dibacakan oleh Stephanie waktu Bible Study yang minggu lalu, ya,
bahwa paling gampang adalah bicara adalah 10 perintah Allah, 1 sampai 4 minimal jangan dilanggar. Itu katanya dengan Tuhan. 1 sampai 4 ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Minimal 4 ini dulu deh, ya. Baru kita nanti mulai lagi ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 4 ini adalah langsung ke Tuhan dalam 10 perintah Allah. Kemudian kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu bisa bisa terpancar. Bagaimana caranya? Bisa itu terpancar. Caranya itu saya ajarkan seperti yang biasa saya lakukan ya. Karena saya itu merujuk pada doa Bapa kami waktu Tuhan khotbah di atas bukit. Salah satu yang diajarkan pada semua orang, nggak cuma pada rasul-rasul, nggak cuma ada pada rasul, yaitu adalah dia mengajarkan doa Bapa kami yang disebut kalimat paling awalnya adalah Bapak. Bapak itu bicara soal orang tua, hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang sangat intim orang tua dan anak, gitu ya. Nah, waktu kita istilahnya mengasihi Bapak kita, waktu kita mengasihi Bapak kita itu seperti modelnya itu seperti gini. Kalau kita yang mungkin yang sudah berkeluarga gitu ya, kalau waktu kita mengasihi anak kita gitu ya, dan anak kita mengasihi kita dan kita mengerti kalau kita memposisikan diri sebagai seorang bapak atau seorang ibu ya, kurang lebih orang tua, bahwa anak kita mengasihi kita serius apa enggak nih, gitu kan kelihatan. Contohnya kalau misalnya lihat anak kita pagi-pagi, dia bangun pagi jam 5, jam 4, udah mempersiapkan mungkin makan pagi, mungkin udah bersih-bersih kebun, udah cuci baju tanpa disuruh. Udah gitu mempersiapkan makanan pas jam 6 atau jam 7 menyiapkan kopi atau koran di depan bapaknya tanpa disuruh. Itu adalah bicara soal mengasihi segenap hati, jiwa, dan akal budi. Benar-benar dia mengasihi bapaknya seperti itu. Jadi hubungan yang sangat intim antara anak pada bapak. Jadi anak jadi anak begitu mengasihi bapaknya seperti itu, dan kita sebagai orang tua melihat anak yang begitu sayang pada kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membenci dia, ataukah kita akan menyayangi dia, dan seberapa sayang? Dan mungkin kebetulan kalau misalnya kita punya anak 3 atau 4 orang gitu ya, atau 2 orang atau 1 orang gitu ya. Dan sedangkan Tuhan itu kan mempunyai anak itu banyak banget ya. Di antara anak Tuhan itu ada berapa? Di bumi ini ada 8 miliar, kurang lebih seperti itu ya. 8 miliar anaknya Tuhan. Waktu Tuhan melihat bahwa kita mengasihi dia tanpa embel-embel, ya, tanpa istilahnya bilang minta diberikan sesuatu. Kita sebagai orang tua pun ngerti gitu ya, bahwa anak kita yang misalnya dia suatu saat bicara pada kita, "Pak, minta dibeliin sepeda dong supaya bisa main-main seperti anak tetangga gitu loh, jalan-jalan kemana-mana." Mungkin kita sebagai bapaknya akan bilang pada anak kita, "Jangan, nanti kalau kamu beli sepeda, kamu minta sepeda, nanti kamu main sepeda, nanti kecelakaan, jatuh, kamu sakit, mendingan nanti papa beliin mobil aja deh." Kenapa waktu kita bicara bahwa bapak beliin mobil gitu loh ya? Karena kita kan sayang. Nggak mau anak satu-satunya, nggak mau anak yang di antara semua anak yang begitu mengasihi bapaknya terluka gitu ya. Amin. Misalnya mengalami kecelakaan atau mengalami sesuatu musibah, dia akan mati-matian menjaga anaknya. Kita sebagai orang tua yang di dunia, seperti Tuhan pernah bicara, kaitan kalau misalnya dalam hal berdoa ya, dalam ini Tuhan pernah bicara, Tuhan bahwa nggak ada bapak di dunia kalau anaknya itu lapar itu minta roti dikasih ular, itu nggak ada. Jadi kalau kita bicara kalau bapak yang di surga itu seperti apa, dia jauh lebih baik ketimbang bapak yang di dunia.
jauh-jauh banget lebih baik daripada Bapak yang di dunia. Jadi waktu kita bilang bicara mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan yang seperti apa? Mengasihi Tuhan yang bersyarat dengan imbalan balasan, atau mengasihi Tuhan dengan dan tulus dan ikhlas bahwa kita benar mengasihi. Kata kunci yang berikutnya adalah kaitan dengan kasih adalah tulus, ikhlas. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu harus ada ikhlasnya, harus ada tulusnya. Kalau enggak itu menjadi bersyarat, gitu loh. Nah, ini yang kadangkala ya kita manusia itu sadar atau tidak sadar gitu ya melakukan syarat itu pada Tuhan. Tuhan, aku minta ini, gitu loh. Aku akan melakukan ini segala macam, akan melayani segala macam, bla bla bla. Tapi syaratnya adalah, tolong dong diberi pekerjaan yang layak, tolong dong diberi berkat yang luar biasa, tolong. Ya selalu bicara adalah syarat. Jadilah kita seperti anak-anak gitu loh pada Tuhan adalah jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang mengasihi bapaknya, gitu ya, Amin, yang tidak amin. mempunyai syarat apapun juga, gitu loh. Nah, makanya itu dilakukan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Fokusnya adalah Tuhan, gitu loh. Dan kasih itu kasih yang tulus seorang anak pada Bapak. Itu sebagai contoh. Itu sebenarnya bukan contoh juga, tapi udah mirip memang harusnya itu memang seperti itu. Posisikan diri kita itu seperti itu. Dan kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang tua yang melihat anak dan anak melihat orang tuanya. Itu kaitan dengan kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, hukum yang pertama, terutama. Dan kemudian hukum yang kedua bicaranya ada kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Itu saya ambil lagi dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan juga. Jadi yang tadi masing-masing itu ada ayatnya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Nah, aku bacakan. Kaitan dengan kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi waktu kita bicara kasih kita pada manusia, ditanya itu seperti apa?
kasih kita pada manusia, gitu ya. Pertama, itu tanpa kasih semua karunia rohani tidak ada artinya. Karunia rohani yang dimaksud adalah nubuatan-nubuatan, mujizat-mujizat. Nanti kalau di Babel tadi saya akan jelaskan secara rinci karunia rohani yang seperti apa. Yang dianggap itu tidak berguna oleh Paulus. Dan kemudian iman dan hikmat pun tanpa kasih tidak ada gunanya. Tidak akan baik sekalipun jika tidak didasari kasih, Amin. tidak ada nilainya. Nah, kasih yang benar, ya bicara kasih. Tadi yang pertama kita bicara kasih pada Allah, diumpamakan seperti anak dengan bapak, ya. Sekarang kasih kita kepada manusia, bicara soal apa? Soal kesabaran, baik hati, rendah hati, tidak iri hati, ya, tidak egois, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, ya. Kasih sejati tidak toleran terhadap kejahatan, tapi bersukacita di dalam kebenaran. Kasih sejati selalu melindungi, percaya, berharap dan bertahan. Ini semuanya yang diberikan pada kita sesama manusia. Nah, kasih adalah yang paling kekal dibandingkan karunia roh yang lainnya. Oke? Karena karunia rohani bersifat sementara, tetapi kasih bersifat kekal. Karunia rohani seperti masa kanak-kanak, sedangkan kasih adalah tanda kedewasaan rohani. Saat ini kita belum mengerti sesuatu yang dengan sempurna. Sekarang, ya, paling nggak kita akan menuju ke satu kesempurnaan, belajar untuk menuju ke satu kesempurnaan. Tapi kelak waktu di hadapan Tuhan, semuanya itu akan terlihat seperti apa kesempurnaan itu. Jadi waktu kita bicara kaitan dengan bagaimana sih kita mengasihi manusia, kalau kita bicara kita mengasihi manusia itu seperti apa? Di hukum kedua, bicaranya adalah yaitu ya kita harus sabar, baik hati, rendah hati, tidak iri hati, tidak egois, tidak pemarah dan tidak menyimpan dendam. Hal ini hal yang diajarkan oleh Paulus ya. Itu Alkitab mengajarkan pada kita adalah kesempurnaan. Alkitab mengajarkan pada kita ya segala sesuatu yang terbaik. Tapi kita sebagai manusia kan selalu ada yang namanya daging. Daging selalu bicara bahwa kita selalu jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Makanya oleh Tuhan dikatakan bahwa mintalah pengampunan dosa. Karena di Alkitab itu tidak pernah ditulis ya bahwa kalau kita meminta pengampunan dosa pada Tuhan dan Tuhan itu menolak. Enggak. Karena Tuhan tidak Tuhan yang saya kenal ya bahwa Allah tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Tuhan tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Apa yang sudah dia katakan itu yang akan terjadi, gitu loh. Nah, waktu kita berjalan dalam kehidupan, gitu ya, bicara soal kasih, ada kelemahan, ada kekurangan segala macam, ada. Apa membuat itu menjadi kejatuhan? Enggak. Kita akan belajar lebih baik. Segala sesuatu itu bicaranya adalah proses. Seringkali kita di gereja, mungkin di antara teman-teman, mungkin di setiap doa pagi, kita diajarkan untuk menyerupai seperti Tuhan. Menyerupai untuk seperti Tuhan, untuk menjadi seperti Tuhan, itu luar biasa, itu susahnya. Itu nggak mungkin terjadi. Kalaupun kita lakukan, gitu ya, ada yang namanya proses menuju suatu kebaikan. Proses menuju mungkin hari ini mungkin baik hati itu ya nggak bisa 100% dilakukan, mungkin masih ada kurang ini, mungkin baru 30%, mungkin baru 20 gitu ya, tapi nggak apa-apa karena proses itu akan mengajarkan pada kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan diajarkan hari demi hari diperbaiki. Jadi mungkin setahun kemudian kita akan jadi 50%, setahun kemudian jadi 60%. Jadi semua parameter ukurnya, bicara ada parameter ukurnya, kaitan dengan baik hati, rendah hati, tidak iri hati, ini mungkin kenaikannya persentase itu dikit-dikit gitu loh. Tapi semuanya itu tumbuh. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi yang pertama begitu kita percaya pada Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita mengerti, kita belajar mengerti Alkitab, ya. Dan kemudian kita mencari rahasia Tuhan. Gitu ya. Dan kemudian apa yang diberikan pada kita? Hikmat.
waktu kita berjalan di dalam menjalankan kasih, tidak sempurna, ya kita tahu, gitu loh. Kemarin waktu ada satu pengalaman pembicara yang menarik, waktu di Bible Study yang terakhir, yang saya pernah bawakan gitu ya. Ada satu kaitan dengan visi amanat agung gitu ya. Ada satu orang bicara di Zoom itu bicara kurang lebih itu begini. Bagaimana kalau kita yang istilahnya harus mengerti Alkitab 100% baru bisa menjalankan visi yang amanat agung, mana mungkin gitu loh. Mana mungkin gitu loh kita lakukan. Kalau kita mau lakukan sekarang gitu ya, kita mau lakukan sekarang jadi nggak bisa dong. Harus nunggu 100% mengerti Alkitab baru kita jalanin. Aku bilang nggak juga. Maksudnya aku bilang apa yang dimaksud oleh dia itu benar. Maksudnya dia itu yang dimaksud itu adalah baik. Jadi yang dimaksud adalah waktu kita menjalankan, kita percaya pada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Dan kita belum mencapai kesempurnaan seperti para rasul. Karena pada waktu visi amanat agung itu diberitakan, gitu ya, Tuhan bicara. Tuhan bicara pada murid-murid ke-12 muridnya, ya, bahwa jalanin amanat agung. Nah, itu bicara para rasul loh. Rasul bicara soal apa? Pengertian mereka kaitan dengan pengenalan mereka kaitan dengan Tuhan, itu mereka sudah sangat mendalam. Itu yang sebenarnya yang Tuhan inginkan, kesempurnaan 100% itu seperti itu. Tapi kita yang 1% misalnya, baru mengenal Tuhan tapi kita menggebu-gebu nih memberitakan firman Tuhan gitu segala macam. Boleh apa enggak? Ya boleh. Bukannya nggak boleh. Karena itu kita akan berproses menjadi dewasa, mencapai 100% gitu ya. Aku nggak tahu bisa sampai 100% apa enggak. Tapi kalau aku jujur pribadi, aku bilang aku sendiri nggak bisa. Karena aku masih manusia, aku belum menjadi Tuhan. Jadi aku akan jawab nggak bisa. Tapi salah dalam melakukan itu enggak, gitu loh. Jadi waktu kita bicara soal kasih, mulailah kita mengasihi kita sesama kita manusia. Dasarnya adalah kasih, gitu loh. Kasih yang seperti apa? Amin. Nah, Amin. ini parameternya adalah di 1 Korintus 13 ayat 1 dan 13, gitu loh. Kasih yang seperti ini, kita bisa lakukan sempurna? Enggak. Saya akan jawab enggak deh. Kalau ada orang yang bisa jawab, dia angkat tangan, dia bilang, saya bisa lakukan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Benar-benar saya sembah. Karena itu nggak mungkin, gitu loh. Karena itu nggak mungkin terjadi. Tapi proses mengikuti Tuhan, ya, mengikuti Tuhan ya, kita akan berpedoman pada waktu kita bicara soal manusia. Pedoman kita adalah 13 ayat 1 sampai 13, gitu loh. Kita ada kejatuhan, ada. Kita ada pengecewakan orang, ada, gitu loh. Makanya Tuhan suka bicara, mintalah pengampunan dosa pada Tuhan. Kalau memang kita jatuh, mintalah pengampunan dosa pada Tuhan. Pada orang yang disakiti, misalnya, gitu, segala macam gitu ya. Mungkin kita akan datang pada mereka gitu ya, bicara bahwa, mohon maaf ya, aku menyakiti apa segala macam gitu loh. Karena dasarnya adalah bicara soal kasih. Waktu kita bicara soal kasih, jangan kita bicara soal gengsi atau bicara soal apa namanya dendam, bicara apa. Kalau ngomong kasih kasih dong, konsisten gitu loh. Jangan jangan ada syaratnya juga, kurang lebih gitu. Aku akan mengasihi dia kalau dia mengasihi saya juga. Jangan ada syarat yang seperti itu juga. Jadi pembawaan firman Tuhan pada hari ini, ya, saya mohon maaf, ini saya jelaskan secara makro gitu ya, secara istilahnya bukan makro, istilahnya apa? Secara secara luas gitu ya. Esensinya itu yang mendetailnya itu kalau misal Bapak dan Ibu sempat hadir jam 7 malam nanti malam, saya akan jelaskan secara detail karena jam 7 malam itu sudah saya persiapkan tuh detail. Jadi seperti apa eh, cara kita melihat, cara kita sudut pandang dari manusia, dari rasul, dari Tuhan itu seperti apa sudut pandang itu akan dibahas. Jadi biar kita makin mengenal kasih Tuhan yang sempurna itu seperti apa.
Terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah saya siapkan waktu 30 menit gitu dan saya sudah mencapai waktunya 30 menit dan saya akhiri. Kiranya Tuhan Amin. memberkati Bapak dan Ibu semua, Tuhan memberkati keluarganya juga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, orang tua kita gitu ya, ada dalam diri kita dan kita bisa merasakan kasih dari Bapak kita. Amin. Lebih Amin. dahulu mengasihi dan kita juga akan mengasihi Allah Bapa kita ya. Yang pertama sebelum kita mengasihi tetangga kita sesama manusia. Jadi orang tua dulu baru kita ngomong tetangga. Seperti itu. Terima kasih ya. Tuhan Thank Yesus you, Pak berkati. Hendra. Thank you, Pak Tuhan Hendra. Yesus Mungkin memberkati. nanti ada tanya jawab. Saya nggak ngerti Ya, besok ada tanya jawab apa enggak gitu ya. Mungkin tanya jawab itu lebih cocok dibicarakan Bible setiap study. minggu. Kalau untuk sekarang mungkin bisa panjang kali lebar kali tinggi karena penjelasannya itu detail banget. dibuat simpel Ya, aja. Jadi teman-teman tetap jangan lupa nanti malam jam 7 ikut Bible Study yang akan dibawakan ya, oleh Pak Hendra lagi ya. lebih Jam mendetil. 7 malam. Sekarang kita boleh, Bu Lina lanjut Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Hendra yang pagi ini sudah membawakan materi tentang firman Tuhan tentang kasih yang mengasihi. Ya, boleh kok Step, boleh nanya di sini karena masih ada waktu. Ya, kasih yang mengasihi ada dua ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Juga sudah dijelaskan bagaimana kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih itu memang kalau di 1 Korintus 13 bilang kasih adalah yang terbesar. Ya, dan memang harusnya demikian. Bagaimana kita bisa bilang kita murah hati kalau kita tidak punya kasih? Jadi memang kasih itulah yang melandasi segala sesuatu di dalam kehidupan dan jangan terlalu banyak bicara kasih kalau kita hanya bicara. Karena kasih itu bukan soal bicara tetapi bagaimana kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan tanya jawab boleh ya, Pak? Sebelum nanti malam lebih diperdalam. Saat ini silakan Stefani katanya mau tanya. Ada? Ayo, Step. Silakan. Stefani lebih mirip mencobai ketimbang bertanya sih kayaknya. Waduh. Loh, ya. Katanya kalau mencoba itu janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ini bukan Tuhan Allahmu, jadi boleh Kalau dicobai. mencobain Pak Hendra boleh. Ini jangan di chat room, langsung bertanya. Ayo silakan Ya, Stefani. Saya mohon maaf, saya itu chatnya ini saya nggak bisa kebaca gitu. Kalau memang ini langsung ngomong aja nggak apa-apa. Biar saya Oh, oh Ayo, ya, Step. eh Step, mana nih Stefani? Oh ada di chattingnya. Ya, boleh dibacain Bu Lina. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 ayat 40. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Boleh tolong dijelaskan, Pak? Wah, buka sesi lagi di khotbah lagi. wah karena kalau memang Tuhan sendiri yang ngomong ya bahwa kalau memang karena pada waktu itu dia akan menghadapi orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki orang yang mengenal Taurat, orang yang benar-benar mengenal Taurat dan mengerti kaitan dengan maksudnya mereka adalah tokoh-tokoh yang terpelajar lah. Bicara kurang lebih itu seperti itu. Cuma bedanya kekurangannya mereka adalah mereka nggak percaya Tuhan. Oke, mereka adalah tokoh yang terpelajar, jadi istilahnya level mereka itu di atas orang-orang biasa. Benar-benar terlatih dan terdidik di dalam teologi kaitan dengan Taurat. Waktu mereka itu bicara kepada Tuhan, waktu mereka mencobai Tuhan, makanya Tuhan itu eh, menjawab bahwa yang pertama adalah kasih Tuhan, kedua adalah manusia. Kasih sama manusia gitu loh, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Karena itu memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang aku analogikan ya, kurang lebih itu seperti ini loh. Kita kita mungkin ya, saya nggak ngerti, mungkin ya, kita anggaplah bahwa saya beranggapan bahwa orang Farisi itu mungkin lebih pintar pada saya, orang Saduki lebih pintar pada saya.
mereka pintar di dalam firman Tuhan. Contohnya, ya, ada satu orang Farisi yang akhirnya bertobat dan percaya pada Tuhan. Karena apa? Waktu itu mungkin Bapak dan Ibu tahu yang namanya Paulus ya. Paulus waktu itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Luar biasa. Dan kemudian Tuhan panggil dan Tuhan nyatakan dan kemudian dia bertobat. Dan dia menjadi orang dari seluruh murid Tuhan. Dia adalah salah satu murid yang terpelajar. Dia mengerti firman Tuhan. Tapi mereka yang jadi problem adalah mereka nggak tahu prakteknya. Gitu loh. Sama seperti kita. Kita mungkin lebih bodoh pada orang Farisi apa segala macam. Kita nggak lebih tahu maksudnya kita nggak lebih tahu daripada orang-orang Farisi dan orang Saduki. Tapi bedanya adalah kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Bedanya adalah di situ. Waktu kita punya Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu ya menunjukkan pada kita hikmat yang benar itu seperti apa. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan gitu ya, bahwa firman Tuhan adalah bicara soal Allah berdaulat dan konsisten. Dan hikmat itu diberikan waktu dalam pembelajaran dalam pembacaan gitu loh. Dalam pembelajaran dan dalam pembacaan. Nah, itu di sana kata kuncinya bahwa kita akan mendapatkan karena Roh Kudus menuntun kita membukakan rahasia yang kita cari. Tapi tidak demikian dengan orang Farisi. Jadi orang Farisi pada saat itu ada bicara Roh Kudus itu belum turun dan kemudian mereka nggak percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, otomatis Roh Kudus nggak turun dan bagaimana mereka itu bisa mengerti. Makanya Tuhan disebutkan pada ayat yang terakhir itu bicara bahwa Tuhan bilang bahwa inilah adalah esensi dari seluruh kitab suci, gitu loh. Kurang lebih itu seperti itu. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Oke, dilanjut, Bu Lika. Sudah jelas ya, Step? Jadi memang inti dari semuanya pengajaran kekristenan adalah kasih. Dan kasih yang harus dipraktekkan. Ada lagi tadi Pak Anton Thanos, dari tadi apakah mau bertanya atau mau meneguhkan? Silakan Pak Anton Thanos. Terima kasih Pak Hendra pemaparannya. Memang inti dari pengajaran kekristenan itu adalah kasih. Kalau dibilang orang Kristen atau murid Tuhan, kalau dia tidak mengimplementasikan kasih, seperti yang dialami oleh Muhammad Gandhi ya tidak mau jadi Kristen karena apa? Karena ya kita sendiri. Suaranya kurang besar, Pak. Kurang besar, Pak ya. Belum ngopi ya. Suaranya Kak keras, Panton. Ya, Oke, Bu baik. Poni. Selamat melayani. Cukup jelas ya. Ya, boleh. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Hendra. Ya. Kekristenan itu adalah kasih. Terlalu pelan, Pak. Nggak masuk. Terlalu pelan. Wah, mesti pakai toa ini saya. Baik, Volume suara Bapak dibesarkan. cukup jelas. Iya, Mungkin agak kecil aja, Pak. dekat dengan mikrofonnya, Pak. Ya, cukup jelas gini. Ya, boleh. Suaranya aja powerful. Ya, Ayo. baik. Ya, Ya, Tidak. oke. suara ini. Yang penting kita tahu dan mengerti untuk melakukannya. Jadi inti kekristenan itu adalah kasih. Orang mengaku sebagai orang Kristen atau orang percaya, tapi tidak mempunyai kasih atau mempraktekkan kasih itu, ibaratkan seperti gong yang diketuk bunyinya nyaring, ya. Di banyak orang sekarang itu bisa berbicara, tapi melakukan perlu dipertanyakan, ya. Termasuk saya, gitu ya. Bukan saya mengatakan orang lain, termasuk saya, ya. Maka dari itu, ya saya terima kasih Tuhan memakai Pak Hendra untuk mengingatkan kembali kepada saya
arti kasih sebenarnya itu apa di dalam kehidupan orang percaya, ya. Jadi saya rasa itu aja Pak Hendra. Semua terima kasih. Tuhan Yesus memberkatin. Ya, terima Amin. kasih Pak Antantanos. Betul, intinya adalah kasih. Tapi kadang-kadang kata kasih itu dipakai juga untuk melakukan penipuan. Orang Kristen katakan penuh kasih. Ayo dong bagi saya. Saya kan lagi susah nih. Tapi kalau hal-hal itu kita harus penuh dengan hikmat ya. Bukannya pelit, tapi harus penuh dengan hikmat. Tapi kadang-kadang orang juga menyamarkan kepelitannya itu juga dengan kasih. Dengan kata, wah saya harus cari hikmat Tuhan dulu nih. Begitu. Ya, ada lagi kah? Pak Johannes, apa kabar Pak? Pak Jo Surabaya, monggo. Udah lama saya nggak dengar suara Pak Jo. Ayo Pak. Oh, ada Ibu Megi juga, Bu Lina. Kalau saya boleh ini ya, tekankan yang paling Boleh. benar ya. Em, Kasih itu memang eh, kita bicara soal kasih, itu betul, itu betul. Itu hukum hukum pertama dan Yang terutama. utama dan terutama. Itu benar. Dan ada hal yang penting juga ya, tadi yang pertama kali saya bacakan itu hal yang sangat penting adalah kaitan dengan hikmat yang benar. Hikmat yang benar ini ya, harusnya saya jabarkan karena kalau dijabarkan sekarang itu bisa 1 jam sendiri. Hikmat yang benar itu seperti apa? Baru kita bicara soal kasih. Kalau misalnya hikmat itu nggak benar, gitu ya, kasih itu jadi sia-sia. Kasih pada Tuhan itu sia-sia. Jadi tadi Bu Linawati bilang, ada orang nih memakai gitu loh, memakai contohnya kasih itu karena saya lagi ini lagi itu butuh, dan karena lo orang Kristen harus kasih ini kasih itu. Ya itu bisa bisa jadi. Jadi hikmat yang benar ini yang harus ditaruh dulu, gitu ya, ditaruh dulu baru bicara soal kasih. Kasih yang pertama itu yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh sebelum kita bisa mengasihi manusia. Yang pertama adalah Tuhan dulu nih, nggak usah jauh-jauh kemana-mana deh, Tuhan dulu, gitu loh. Karena kita percaya, makanya kita selamat. Begitu kita percaya, Roh Kudus turun dalam diri kita, pengakuan iman percaya kita pada Tuhan, kita akan diselamatkan. Roh Kudus turun dalam diri kita. Dan belajarlah kaitan dengan hikmat itu seperti apa, baru bicara kita bisa mengasihi Tuhan itu seperti apa yang sempurna. Gitu loh. Dan kemudian setelah kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi manusia. Gitu loh. Jadi banyak orang itu yang bilang kita mengasihi manusia dulu nih. Kalau kita bisa mengasihi manusia, otomatis kita mengasihi Tuhan. Enggak begitu. Yang dibilang hukum pertama adalah mengasihi Tuhan dulu nih, bukan manusia. Jangan dibalik-balik. Jadi saya bersyukur ya bahwa teman-teman MJC ini teman-teman yang luar biasa ya, banyak banyak tokoh-tokoh yang terpelajar, berpendidikan gitu segala macam. Tapi dalam memahami ini ya, memahami Alkitab mungkin dengan macam-macam gaya gitu ya, macam-macam persepsi, macam-macam sudut pandang. 1.000 orang punya 1.000 orang sudut pandang gitu ya. Tapi makanya aku selalu balik bilang bahwa kalau kita bicara soal firman Tuhan, balik lagi ke Alkitab. Jangan bicara yang lain deh. Jangan bicara buku karangan siapa, jangan bilang lagu karangan siapa yang kurang lebih kedengarannya itu benar. Saya akan langsung jawab, itu tidak benar. Bahwa kebenaran itu cuma ada di firman Tuhan di Alkitab. Waktu kita bicara Alkitab, kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, ya, pedomannya adalah Alkitab, bukan buku karangan siapa, bukan lagu yang kurang lebih mirip, bukan. Jawabannya itu bukan. Nah, dari buku yang bicara soal kebenaran Alkitab, gitu ya, hikmat itu diminta. Nah, bagaimana cara melihat hikmat? Nanti jam 7 malam saya ajarin. Baru kita ngomongin kasih sama Tuhan deh. Habis itu baru kita ngomongin manusianya seperti apa. Mohon maaf tadi Pak Yones saya potong. Gimana Pak Yones, Bu Megi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk penjelasannya. Tapi mau lebih jelas lagi nanti malam, jangan lupa untuk ikut kegiatan Bible Study jam 7 malam di Zoom yang sama.
Bu Dilanjut Megi, saja, Bu. Dilanjut saja. akhirnya Menikmati. menikmati kopi ya Pak, dengan secangkir Ya, kopi. pemaparan Pak Hendra kita pelajari, kita nikmati. Luar biasa. Luar biasa Pak Jo. Kayaknya nikmatinnya lebih enak lagi Pak Jo kalau sambil ngopi, terus di cafe Cherry Bar, terus pakai bakso, terus hujan, wah nikmat banget. Ya silakan. Boleh Bu Lina? Oh Boleh Bu ya Lina? silakan Pak Luki. Oke, untuk Pak Hendra atau untuk kita semua di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu kan sebuah kesimpulan ya. Dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, di situ diperbandingkan dengan kata paling besar. Nah, tolong Pak, atau mungkin kita punya pemahaman seperti apa gitu di dalam firman Tuhan ini tentang kalimat ini, Pak. Ya. Jadi kalau kasih itu, Pak, itu bicara soal Ya. kekekalan. Jadi kalau kasih itu bicara soal kekekalan, gitu ya. Kalau iman dan Ya. pengharapan soal duniawi. Jadi waktu kita hidup di dunia, kita itu bicara soal iman, bicara soal pengharapan. Tapi kalau bicara kasih itu bicara kekekalan. Dari semuanya itu kasih itu kekal. Jadi baik di dunia maupun di surga, kasih itu kekal. Gitu loh. Kasih lebih besar dari semuanya, dari semuanya karena dia itu sifatnya adalah kekal. Jadi kenapa disebut paling besar dari semuanya adalah kasih, gitu ya. Waktu nanti kita meninggal, gitu ya, meninggal naik ke surga, gitu ya. Yang tersisa adalah kasih. Amin, amin. Bukan nanti diperhitungkan imannya seberapa besar, pengharapannya seberapa besar. Itu nggak akan diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah kasih. Ya. Gitu loh. Jadi itu Ya, artinya ini ada satu hal yang menarik juga kaitan dengan kasih ya. Dan aku kebetulan juga lagi berusaha untuk bikin satu kebetulan Stephanie yang kemarin itu ya bicara sama saya, maksudnya ngobrol dengan Stephanie, dan gitu Stephanie keluar satu pemikiran yang luar biasa ya, dan itu akan menjadi satu topik jurnal yang menurut saya juga kebaruan yang luar biasa, yang bagus gitu loh, yang diawali dengan kasih. Bagaimana kita melihat iman itu seperti apa, pengharapan itu seperti apa. Dari dasarnya adalah kasih. Kurang lebih seperti itu, Pak. ya. Jadi mungkin bisa dibilang kesimpulannya kalau iman pengharapan itu kita hanya membutuhkan pada waktu kita ada di dunia. Dalam hal misalnya iman itu, pengharapan itu tentang kekekalan ya Pak ya. Dan kasih itu atau setelah kita sudah bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan, nah iman pengharapan itu ya udah hilang gitu kan. Karena apa yang kita imani, apa yang kita harapkan itu sudah kita dapatkan. Tapi kasih itu akan terus kekal karena sifat kekekalan itu, kasih itu bersifat kekal. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir Boleh ya. nggak saya? Oh, siapa nih? Silakan. Nora. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Anton ya. Pendeta Anton, makasih. Pendeta Hendra. Pak Hendra, Hendra. sorry, Pak Hendra, sorry. Nah, memang kembali lagi kasih ini nggak habis-habisnya ya. Jadi yang tadi itu memang ini kan berhubungan dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat, namanya ahli Taurat. Jadi kalau saya bersyukur ya, saya selalu bilang gitu, kan mbak-mbak saya itu di rumah, dia Muslim yang bagaimana puasa, udah gitu kalau berkorban, sembahyang aja 5 kali gitu. Saya melihat tuh kok luar biasa banget gitu ya. Nah, jadi gini,
bersyukur kepada Tuhan Yesus itu karena dia sudah datang gitu ke dalam dunia, itulah dengan mengasihi gitu. Nah kan ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini kan bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana yang terbesar gitu ya. Dan kita tahu bahwa ahli Taurat ini, bangsa Israel ini kan harus melakukan hukum, bayangkan aja 613 perintah Taurat, di mana itu meliputi ibadah, moral, hukum, dan sangat mengerikan. Kalau dia membunuh, dia juga harus dibunuh. Pokoknya nggak akan sanggup manusia menjalani hukum Taurat itu. Makanya datanglah Tuhan Yesus itu dengan kasih-Nya gitu ya. Sehingga kita sangat dimudahkan sekali gitu. Saya bersyukur sekali gitu ya. Agama Kristen itu begitu penuh anugerah gitu. Kita nggak usah lagi, kalau misalnya hari raya kurban nggak perlu lagi. Ya terus ya nggak perlu lagi hal-hal yang sangat sulit dilakukan oleh manusia seperti perintah-perintah di orang Israel yang melakukannya gitu. Kita dimudahkan sekali. Nah, memang diingatkan bahwa ada hukum yang seperti Pak Hendra bilang, dua, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Nah, apa itu hakikatnya kasih? Kan itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak sopan, tidak menyimpan kesalahan gitu ya. Nah, di dalam realnya ini nggak segampang itu menurut saya lakukan ya. Seperti misalnya sabar. Bagaimana misalnya saya harus mengurusi seorang ibu yang sakit, yang pikun, yang berulang-ulang-ulang. Itu kan harus ada prakteknya ini ya, kesabaran itu kan harus dilakukan. Nah, menurut saya kasih itu proses gitu ya. Jadi nggak bisa hasilnya langsung ini. Proses jatuh bangun saya melakukan kasih ini. Saya melihat kayak gitu ya. Kalau dalam real saya gitu ya. Jatuh bangun gitu. Tapi karena saya terus-terusan diingatkan, ikut misalnya Zoom pagi, bergereja, berkehidupan, ikut Bible study, ikut hal-hal yang maksudnya menjalankan perintah Tuhan tuh, saya memang nggak sanggup, tapi disanggupkan oleh Tuhan Roh Kudus yang nih memang hukum kasih itu harus kamu jalani. Jadi saya lihat saya nggak bisa langsung gitu ya, kasih Allah, kasih manusia gitu, mengampuni. Saya lihat dalam kehidupan saya itu, saya jatuh bangun. Tapi dari situ saya berpikir, oh beginilah kasih ini ya, harus saya jalankan. Saya harus memang itulah gitu. Nggak bisa langsung saya jadi suci begitu. Saya melihat kalau diri saya ya, itu proses jatuh bangun. Tapi belajar dari situ. Oh begini rupanya kasih itu. Itu saja, situ saja Pak Hendra. Terima kasih. Tadi dengan Ibu siapa ya? Ibu Nora. Ibu Nora. Iya. Saya harus kasih tepuk tangan luar biasa. Ibu sudah menangkap jauh lebih cepat ketimbang yang saya duga. Memang itu semua butuh proses. Jangan takut dengan yang namanya proses. Proses itu menuju suatu kependewasaan. Proses itu harus ada. Cobaan dan masalah itu harus ada. Karena itu menguji kita bagaimana menuju ke satu kesempurnaan gitu loh. Kalau misalnya satu proses itu ya, masalah itu kita pencet yang namanya stop button. Stop button kalau itu dipencet ya, berhenti berproses. Begitu berhenti berproses, pendewasaan kita dalam kaitan dengan kerohanian kita itu hilang. Berhenti, bukan hilang, berhenti di sana. Dan kita nggak akan bisa jadi lebih dewasa lagi. Karena banyak hal yang Tuhan inginkan kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Waktu waktu Tuhan memberikan kita banyak cobaan, jalanin. Jangan, makanya aku suka ngomong, ngikut Tuhan itu nggak gampang loh. Jangan kita itu pikir ikut Tuhan itu gampang, ikut Tuhan penuh dengan berkat, ikut Tuhan penuh dengan kemudahan. Enggak jawabannya. Ikut Tuhan itu susah. Cuma satu yang selalu saya pegang. Waktu kita susah ikut Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, perjalanan ikut Tuhan, ya, kita tahu kita itu dibenarkan. Untuk itu saya dan teman-teman semua saya yakin bersuka cita. Sedih, ya memang berat.
tapi ada damai sukacita yang mengikuti kita. Gitu loh. Bukan kesedihan. Karena kita tahu kita jalan di jalannya Tuhan. Karena kita tahu kita berpegang pada Tuhan. Dan kita mau berproses mengikut dibentuk oleh Tuhan. Jadi banyak di antara kita ya. Tadi Bu Nora ngomong itu bagus banget. Karena apa? Banyak orang yang berhenti dari proses itu. Nggak sanggup menghadapi apa segala macam. Dan dia itu berhenti. Dan dia tidak mau gitu ya. Dia lupa, bukan tidak mau. Dia lupa mengandalkan Tuhan. Waktu dia bilang dia percaya Tuhan, iya. Waktu dia bilang, iya, Tuhan ada segala macam. Gue taruh iman di sana. Gue akan jalani dalam segala macam. Iya, pada satu titik. Di titik yang lain dia berhenti, dia nggak mau. Dan dia lupa. Dan seringkali harus diingatkan terus. Tapi kalau Ibu Nora bicara soal suatu proses, ya, itu suatu hal pendewasaan yang memang Tuhan ingin kita lakukan. Karena banyak tugas yang akan lebih penting, lebih besar akan Tuhan berikan pada orang yang mengikuti dia. Tapi kalau kita pencet stop button, ya berhentilah. Mungkin kita akan diberikan tugas, mungkin anggap aja nilainya 70, gitu ya. Kita tapi udah berhenti di 10 karena udah keburu pencet stop button. Karena kita nggak mau berproses dan lupa mengandalkan Tuhan. Karena terlalu berasa dihimpit gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ibu Nora luar biasa. Ya, makasih Ibu Pak Eri angkat Hendra. tangan, aku bingung dari tadi. Ya, terima kasih Pak Hendra dan Bu Nora. Silakan Bu Eri. Thank you 2 menit, Bu. Ya, siap. Thank you untuk Pak Hendra. Hari ini sudah membahas tentang kasih, di mana itu juga disertasi saya tentang hukum kasih kepada Allah. Kajian teologis hukum kasih kepada Allah dan manusia guna menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila bagi perubahan karakter dan pola hidup Kristiani di rutan bagi warga binaan pemasyarakatan di rutan Cipinang. Wah, saya suka sekali ya. Ternyata banyak diperkaya oleh pembahasan Pak Hendra juga dan juga teman-teman. Ya, saya cuma sedikit aja mungkin menambahkan gitu ya, Pak Hendra. Tadi Pak Luki sempat tanya iman pengharapan kasih, kenapa kasih harus yang terbesar ya? Jadi kita lihat memang tadi Pak Hendra sudah jawab ya, kasih itu memang kekal sifatnya karena itu merupakan esensi dari karakter Kristus ya, Tuhan kita sendiri yang dikatakan di 1 Yohanes 4:8 bahwa Allah itu adalah kasih, sedangkan iman itu kan hubungan kita dengan Tuhan ya, dasar hubungan kita dengan Tuhan, percaya kepadanya meskipun belum melihat, itu iman. Sedangkan pengharapan itu adalah keyakinan kita akan kehidupan kekal bersama Tuhan kita. Jadi saya setuju bahwa kasih itu tidak akan pernah hilang dan bersifat kekal karena itu karakter Allah sendiri. Kemudian tadi Stefani ada tanya tentang Matius 22 ayat 40 ya. Apa maksudnya isi seluruh kitab Taurat dan para nabi mengenai hukum kasih? Semua isi kitab Taurat dan para nabi itu bermuara kepada hukum kasih kepada Allah dan sesama manusia. Saya bisa dapat memaparkan ada 4 ayat yang ditulis di dalam Alkitab yang berbicara tentang isi dari seluruh kitab Taurat dan para nabi, yaitu di Matius 5 ayat 17. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang bukan untuk menghilangkan atau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang justru aku menggenapinya. Ya, itu Yesus ajarkan. Intisari dari 10 perintah Allah itu adalah hukum kasih kepada Allah, hukum pertama sampai 4, hukum kelima sampai 10 adalah hukum mengasihi sesama. Kemudian yang kedua, ayat kedua adalah Matius 7:12. Matius 7:12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini berbicara tentang hukum tukar tempat. Ya, kalau saudara mau diperlakukan baik, perlakukan orang dengan baik. Hukum kasih adalah hukum tukar tempat. Kalau Anda tidak mau sakit, jangan mencubit. Kalau Anda tidak mau kehilangan, jangan mencuri. Kalau Anda tidak mau diambil pasangannya, ya jangan jadi pelakor kan begitu. Ya, jadi hukumnya adalah hukum tukar tempat. Selalu saya katakan di lapas-lapas bahwa hukum kasih itu tukar tempat. Anda mau kalau Anda tidak mau kehilangan nyawa, jangan membunuh. Ya, kemudian yang ketiga ada di dalam Roma, ya.
ketiga adalah Matius 22:40. Yang keempat adalah Roma 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10 kita baca sama-sama, dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya seluruh hukum kasih ini ya di kitab para nabi atau Taurat, semua itu bermuara kepada hukum kasih. Ya, jadi jelas sekali bahwa bagian dari Alkitab Perjanjian Baru di mana Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dan para nabi pada dua perintah utama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, segenap akal budi. Ini berbicara tentang hati, inner life kita. Ya, inti hidup kita, itulah kita yang sesungguhnya. Kalau berbicara tentang jiwa, itu akal pikiran kita, ya, pikiran apa yang ada di hati timbul kepada pikiran. Kata Yesus di Markus 7:21, dosa itu datang dari dalam hati, timbul pikiran yang jahat, baru timbul kepikiran, kemudian baru dilakukan. Itulah yang dikatakan akal budi, karena setiap perbuatan kita itu adalah hikmat yang kita lakukan, begitu ya. Nah, ini pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ini, bahwa semua ajaran dan perintah Taurat dan kitab para nabi, Alkitab yang setebal 10 cm itu hanya satu kata, KASIH. Ya, di Perjanjian Lama sudah dikatakan di Ulangan 6 ayat 5. Kasihi Tuhan Allahmu. Di Imamat 19:18, kasihi sesamamu manusia. Jadi hanya dua hukum ada di sana. Jikalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, kamu akan melakukan perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Selalu Tuhan menawarkan dua tawaran. Pada hari ini aku menawarkan kepadamu antara berkat dan kutuk. Ya, kalau kamu mau terima berkat, lakukan perintah Tuhan, berarti kamu mengasihi Tuhan. Kalau kamu menolak berkat, berarti kutuk yang datang kepada kita, yaitu kita tidak mengasihinya karena kita tidak melakukan perintahnya. Cuma itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Hendra. Nanti malam lebih seru saudara, hadir di dalam Bible Study, lebih banyak, boleh banyak bertanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Eri, dan terakhir karena waktu juga, Pak Hendra, apakah ada closing statement dari Pak Hendra? Saya tidak ada sih. Cuma pesan sponsor aja jam 7 malam, jangan lupa. Oke, Siap. Ya. teman-teman jam 7 malam ya, jangan lupa Bible Study, link dan Zoom yang sama, disepakati. Ya, kalau demikian, terima kasih diingatkan nanti malam jam 7 saya izin dulu tidak bisa hadir karena tugas di Zoom sebelah. Dan saat ini kita akan tutup di dalam doa. Boleh minta, apakah Pak Paul Gulo bisa pimpin di dalam doa penutup dan doa Bapa kami, kemudian nanti Pak Hendra doa berkat. Maaf Bu Lina, Ya. saya bukan pastor. Jadi saya nggak punya hak untuk memberikan doa berkat. Mungkin Bu Eri kalau yang wakili kali ya. Ya. Baik, siap. Oh, Pak Paul. Ini kelihatan dari gerejanya. Ya. Pak Paul sepertinya tidak bisa karena tidak membuka suara dan kamera. Kalau demikian langsung diborong sama Bu Eri dari doa penutup, doa Bapa kami sampai doa berkat. Silakan Bu Eri. Ya, baik. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berkati hambanya, Bapak Hendra Suherman yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, Tuhan, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu, Bapak. Kalau pada pagi hari ini Engkau remakan kami satu bagian daripada firman Tuhan yang bercerita tentang kasih, bahwa segala sesuatu bermuara pada kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang sesungguhnya, di mana Yesus tergantung di atas kayu salib, menebus dosa kami, berkorban untuk kami, menggantikan posisi kematian kami, dan kami hari ini boleh hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan,
dan penuh dengan kasih daripada Engkau. Buat kami mampu melakukan kasih, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau adalah Roh kasih yang akan memenuhi kami, yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkan itu firman tertulis di loh hati kami yang paling dalam. Berkati hamba-Mu Bapak Hendra Suherman yang sudah Engkau kirim untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan mengingatkan kami untuk melakukan kasih. Kami bersyukur Bapa bahwa hamba-Mu ini Engkau pakai dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, pemahaman yang datang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu ini di dalam segala kegiatannya Tuhan, baik itu pelayanannya, Engkau berkati di dalam pekerjaan sekulernya Tuhan, sebagai pebisnis Tuhan, Engkau yang mengurapi dengan hikmat yang luar biasa, apa yang diperbuat tangannya Tuhan, Engkau buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan, kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Berkati keluarga rumah tangganya Tuhan, berkati seluruh aktivitasnya dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh partisipan, 50 lebih partisipan yang hari ini boleh hadir Tuhan. Engkau berkati kami dengan berkat rohani, jasmani, materi. Maka seluruh kebutuhan kami Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing, istri, suami, anak, mantu, cucu, semua ada di dalam proteksi daripada Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri doa kami ini. Dan kami mau sempurnakan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari sama-sama saudara kita dengan iman katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita, terlebih angkat hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber yang akan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal pikiran manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu, membaharuimu, menjadikan engkau berkuasa untuk menjadi saksi Kristus, menjadi pelaku firman, menjadi pelaku kasih. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman katakan Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, Bu Eri, Pak Henry, Pak Luki, Ibu Lili, dan